Pertanyaan besar yang dibahas kali ini adalah, bisakah hewan berbicara dan memahami satu sama lain? Jika ya, bahasa apa yang mereka gunakan? Kita perlu memahami bahwa hewan berkomunikasi satu sama lain dengan berbagai cara. Mereka menggunakan bahasa tubuh, suara, bau, sentuhan, dan bahkan komunikasi kimia dan elektronik. Faktanya, hewan jauh lebih baik daripada manusia dalam banyak metode komunikasinya. Kami menganggap bahasa sebagai bentuk komunikasi lanjutan yang membedakan kita manusia dari hewan lain. Tapi sungguh, bisakah hewan berbicara satu sama lain? Dan jika demikian, apa yang mereka katakan? Mengutip penjelasan Iris Examiner, hewan dapat berkomunikasi dengan cara yang sangat kompleks, tanpa menggunakan suara sama sekali. Sebagai contoh, lebah menggunakan tarian yang kompleks untuk menjelaskan lokasi yang tepat dari sumber makanan yang mereka temukan kepada anggota sarang lainnya. Selain itu, mereka dapat mengkomunikasikan jenis makanannya kepada lebah lain. Komunikasi verbal atau mengenali kata dan frasa sebenarnya tidak unik bagi manusia. Banyak hewan telah menunjukkan kemampuan yang mengesankan untuk mempelajari keterampilan ini. Hewan tidak hanya mempelajari kata-kata manusia, mereka juga memiliki kata-kata sendiri yang mereka gunakan untuk berbicara satu sama lain. Padang rumput tampaknya memiliki salah satu kosakata terbesar di kerajaan hewan. Mereka tidak hanya dapat menggunakan kata-kata untuk memberitahu satu sama lain tentang ancaman yang mendekat, tetapi mereka juga dapat menambahkan bahasa deskriptif untuk mengomunikasikan sifat ancaman tersebut, termasuk ukuran, bentuk, dan bahkan kecepatan gerakan. Tentu saja, bahasa bukan hanya tentang kata-kata, tetapi juga tentang bagaimana kita menyusun kata-kata itu. Struktur kalimat memungkinkan kata-kata sederhana digabungkan dalam berbagai cara. Tata bahasa memungkinkan kita mengemas lebih banyak informasi ke dalam setiap kalimat. Studi pada lumba-lumba menunjukkan bahwa mereka dapat mempelajari dan menafsirkan kalimat. Mereka memahami kata kerja, sehingga mereka memahami apa yang dibutuhkan oleh kalimat tertentu, dan mereka memahami urutan kata yang muncul. Ditemukan di Ethiopia, monyet gelada dikenal karena kepekaannya. Tidak seperti primata lainnya, mereka menggunakan suara yang sangat kompleks, mirip dengan kata-kata manusia, untuk berkomunikasi satu sama lain. Mereka sepertinya berbicara dalam kalimat yang menyerupai ritme manusia. Para ilmuwan masih belum mengetahui apa yang dikatakan monyet, atau seberapa rumit bahasa primata. Namun, monyet-monyet kecil ini setidaknya bisa memberi kita gambaran tentang asal-usul dan perkembangan bahasa manusia. Bahasa manusia tampak unik karena kita dapat mengambil jumlah kata yang terbatas dan menggabungkannya dengan cara yang tidak terbatas. Kami menggunakan sintaks dan tata bahasa. Kami mengikuti aturan yang memungkinkan kami menyampaikan makna tertentu dengan setiap kalimat. Dengan mengubah urutan kata atau tata bahasa, kita dapat mengubah artinya. Studi tentang kerikil Jepang mungkin telah memberikan bukti yang paling meyakinkan tentang bahasa hewan. Burung menggunakan suara secara berurutan untuk menyampaikan pesan. Mereka dapat mengubah pesan dengan mengubah kombinasi nada.
Mereka tampaknya menggunakan sinteks komposisi, seperti yang kita lakukan.